Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Terlalu panas untuk celana praktek, terlalu profesional untuk celana standar. Itu adalah sesuatu yang ayahku lakukan ketika dia masih SMA di tahun 70-an. Di kelas bengkel sekolahnya panas terik antara kurangnya ventilasi, panasnya musim panas, banyaknya siswa, dan mesin yang berjalan. Seorang temannya muncul di kelas suatu hari dengan celana pendek dan diskors karena itu. Celana pendek diperbolehkan di seluruh sekolah, sehingga para siswa terkejut dan mencoba untuk berdebat. Alasan yang diberikan bukan karena dianggap sebagai masalah keamanan dalam bentuk apapun, tetapi karena siswa diwajibkan mengenakan pakaian profesional saat berada di bengkel. Ayahku tidak suka temannya diskors karena alasan yang sewenang-wenang dan otoritas bodoh yang mengganggu dalam keluarga. Jadi dia membuat rencana dengan teman laki-laki di kelasnya dan sebanyak mungkin anak laki-laki lain di sekolah. Setelah kelas hari itu, mereka semua pergi ke toko pakaian lokal dan menyewakan setiap rok yang dimiliki toko itu. Ini cukup untuk setiap pria di kelasnya ditambah dengan beberapa orang lain karena kota itu memiliki kontingen penduduk yang cukup besar dengan keturunan Skotlandia. Ketika mereka muncul di kelas pada hari berikutnya, guru bengkel meniup sekring dan membawa kepala sekolah ke kelas karena tidak akan ada cukup ruang untuk mereka semua di kantor. Mereka tentu saja mengenakan rok sepanjang hari, jadi semua orang tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan ketika tersiar kabar kalau kepala sekolah akan pergi ke bengkel, beberapa guru lain mampir. Kepala sekolah menuntut penjelasan mengapa mereka semua ditampilkan di kelas dengan rok. Ayahku memimpin dan menjawab, "Itu bukan rok, itu kilts, Pak." "Kenapa kamu memakainya?" tanya kepala sekolah yang berkeringat. "Seperti yang Bapak tahu, sangat panas di kelas ini. Dan seperti yang Bapak tahu, temanku diskors karena mengenakan celana pendek kemarin karena dia diwajibkan memakai pakaian profesional ketika di bengkel. Itu tidak ditentukan pakaian profesional negara mana. Jadi kami memulai dengan Skotlandia." Para guru yang menonton tertawa terbahak-bahak. Para siswa berjuang menyembunyikan tertawanya, dan kepala sekolah serta guru bengkel menjadi emosi. Setelah itu, siswa diperbolehkan memakai celana pendek di bengkel lagi. Cerita kedua. Maaf, aku terkadang terlambat. Dulu kala ketika aku masih remaja yang lugu, aku kadang-kadang mepet dengan tiba tepat waktu untuk bekerja. Untuk konteks, meskipun lokasi kerjaku memiliki arus kendaraan yang macet meskipun di luar kota. Jadi, kami bisa berangkat 15-20 menit lebih awal, dan kemudian masih terjebak dalam lalu lintas selama jam sibuk. Aku berangkat sangat awal selama waktu-waktu itu, dan aku sering berada di sana 30 menit lebih awal, paling mentok 10 menit terlambat. Aku akan secara teratur bekerja lebih awal ketika aku tiba, karena untuk apa aku duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, terutama ketika rekan kerja membutuhkan istirahat. Suatu hari, manajer menarik aku ke kantor, dan percakapan pada dasarnya adalah, "Produktivitasmu bagus, tetapi kamu tidak bisa terus datang terlambat. Itu tidak adil bagi orang lain, dan kamu tidak bisa melakukannya lagi." Aku terlalu muda untuk membela diri dan berdebat tentang lalu lintas di sana, jadi aku mengikuti aturan pada saat itu. Ketika jalan-jalan sibuk, aku menerima kalau aku harus berangkat lebih awal untuk sampai ke sana, bahkan jika aku menghabiskan 2 jam waktuku kerja untuk shift 4 jam. Tapi kepatuhan yang indah datang saat manajerku yang tidak memiliki pandangan jauh. Aku datang 1 jam lebih awal untuk salah satu shiftku, dan manajer memohon kepada aku, "Pak XYZ telah bekerja tanpa istirahat selama 6 jam, dan dia sangat membutuhkan istirahat. Bisakah kamu mulai kerja lebih awal?" Tanggapanku adalah, "Aku akan senang jika aku bisa selesai lebih awal juga." Dia tertawa di depanku dan berkata, "Tidak bekerja seperti itu." Aku tertawa di wajahnya, dan berkata, "Maka aku tidak bekerja seperti itu." Cerita ketiga. Tetap duduk di kursimu. Oke. Aku harap tidak apa-apa untuk membagikan beberapa malicious compliance yang aku terima. Aku menjadi sukarelawan dengan anak-anak prasekolah. Ada gadis yang akan aku panggil Teresa yang merupakan ratu malicious compliance. Aku akan memberinya tampilan untuk menyanyikan Gangnam Style, tetapi dia akan mengubah lirik menjadi, "Hey, hey lady," alih-alih, "Hey sexy lady." Yang itu pasti dipelajari di rumah. Aku berasumsi karena aku tahu aku tidak mengatakan padanya seksi adalah kata nakal. Aku akan memberitahunya untuk berhenti melakukan jungkir balik dan dia akan melakukan lompatan dan trik lainnya. Dia hebat. Prestasi puncaknya datang suatu hari selama waktu kerajinan. Dia terus pergi dari tempat duduknya. "Teresa, kamu harus duduk di kursimu selama waktu kerajinan." Aku pikir aku telah menang. Aku pikir itu akhirnya adalah instruksi yang sangat tepat, sehingga dia tidak mungkin mengakaliku. Teresa berpikir sejenak dan kemudian mendapatkan senyum nakal di wajahnya. Dia menatap wajahku.
mengambil kursinya, serta menahan kursi dengan pantatnya, lalu lari dari meja, berhenti untuk melakukan kontak mata lagi, dan tersenyum. Melalui upayaku yang paling berani untuk tidak tertawa, aku memperbarui aturan menjadi, kalian harus tetap duduk di kursi dan tidak boleh pindah tempat. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.